Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan podcast PBSI. Alhamdulillah pada pagi hari ini podcast PBSI kedatangan tamu istimewa lagi, yaitu orang nomor 1 bidang akademik di Universitas Muria Kudus atau UMK, yaitu Bapak Dr. Murtono MPD. Beliau sekarang aktif menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang 1 yang membidangi akademik. Oleh karena itu, kalau soal urusan-urusan akademik, beliau ini orang nomor 1 di UMK. Baik, saya akan menyapa kepada pemirsa semua yang selalu setia mengikuti perjalanan podcast PBSI. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kita berada di jalur lurus, yaitu jalur podcast PBSI, ya. PBSI UMK, teman seia sekita. Kembali ke jalur lurus, yaitu jalur podcast PBSI. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Bapak Dr. Murtono MPD selaku Wakil Rektor Bidang 1 di Universitas Muria Kudus. Selamat pagi Pak Mur. Selamat pagi Pak Dr. Kanjunudin. Kita santai nih Pak Mur. Ya. Jadi konsep pembicaraan kita adalah 3S: serius, santai, dan sip. Tapi kalau kita ngobrolnya dengan selebritis, 3S-nya diganti: serius, santai, sur. Ini Pak. Ini kalau ini adalah serius, santai, dan sip. Baik. Ada 3 hal yang perlu kita kupas pagi hari ini dengan beliau, yaitu Bapak Dr. Murtono MPD. Pertama, kaitannya dengan perjuangan beliau sehingga bisa mencapai karir sampai menduduki Wakil Rektor Bidang 1 di UMK. Yang kedua, berkaitan dengan peningkatan akademik yang ada di seputar kampus Universitas Muria Kudus sebagai kampus PTS yang terbesar di Pantura Timur, ya Pak Mur, ya. Iya. Betul. Yang ketiga ini sangat-sangat menarik karena berkaitan dengan entrepreneur. Beliau ini sebagai dosen, tapi sekaligus dosen yang memiliki wawasan berkaitan dengan kewirausahaan. Tidak hanya sekadar wawasan, ide, dan gagasan, akan tetapi beliau ini sudah mempraktekkan secara nyata. Ini sangat-sangat positif sekali. Ilmunya, pengalamannya kalau diimplementasikan di dalam konteks perkuliahan mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak hanya berbekal teoritis saja, tapi juga berbekal kepiawaian tentang empiris. Nah ini Pak Mur, baik sebelum Pak Mur bercerita panjang, beliau ini selain sibuk mengurusi bidang 1 dan sibuk mengurusi berbagai usaha, ya Pak Mur, ya. Nanti biar beliau yang menceritakan lebih orisinil, ya. Itu beliau juga aktif menulis buku, ya, tetap aktif menulis buku untuk menunjukkan kepakarannya. Salah satunya adalah bukunya ini, ya, buku yang menjadi pedoman bagi mahasiswa, ya, menuju kemahiran berbahasa Indonesia, langkah maju menulis karya ilmiah, ya. Ini sudah beberapa kali cetak ulang. Kemudian beliau juga menulis buku yang lain tentang model-model pembelajaran, bahkan tidak hanya menulis berdasarkan diri sendiri, akan tetapi beliau juga membimbing mahasiswa magister pendidikan dasar, yaitu magister MPD Universitas Muria Kudus, untuk membuat buku. Di antaranya ini ada ini yang hasil bimbingan beliau mahasiswa magister yang misalnya outputnya, ya Pak, ya, pengembangan. Ya, pengembangan dari penelitian kemudian dijadikan sebuah buku itu. Jadi beliau tetap konsisten di bidang kepakarannya sebagai pendidikan bahasa. Baik Pak Mur,
saya bacakan singkat dulu ya biodata panjenengan nanti. Panjenengan yang bercerita banyak berkaitan dengan gimana nih liku-likunya orang yang dilahirkan di desa sampai meraih prestasi sejauh ini ya. Baik, saya singkat aja saya bacakan. Beliau ini dilahirkan di kota Pantura ya, yaitu Pantura Timur, yaitu di Pati pada tanggal 7 Desember 1966. Putra ke-6 dari 9 bersaudara. 9 ya. bersaudara. Dari 9 keluarga besar ya Pak Mur ya. Besar, Nah ini hangat. Nah ini gimana nih Pak Mur? Apa liku-likunya, suka dukanya ketika menjalani masa kecil sehingga sampai ke titik karir sekarang ini Pak Mur. Monggo Iya, silakan. terima kasih Pak Udin. Ini saya harus ingat masa lalu yang sebenarnya menjadi spirit saya untuk maju. Saya betul anak ke-6 dari 9 bersaudara, Pak. Oh iya. Dan dari keluarga yang ibu buta huruf. Oh iya. Bapak mengenal pendidikan yang bagus. Hanya sayangnya bapak yang berpendidikan ini meninggal dunia ketika saya baru berusia 5 tahun. Oh, banyak kecil ya berarti TK ya Pak ya? Belum TK. Belum ada TK waktu itu ya. Sehingga karena orang tua meninggal, akhirnya kita hidup secara mandiri. Iya. Bahkan begini Pak, ini yang membuat spirit saya dan semoga bisa diambil hikmah oleh saudara-saudara mahasiswa dan semua pemirsa. Keluarga saya memang belum punya tradisi pendidikan yang tinggi. Oh, jadi di lingkungan petani gitu Iya, Pak ya? di lingkungan petani. Iya. Kakak saya yang nomor 1 sampai nomor 3 itu tidak lulus SD. Iya. Lulus SD. Yang nomor 4 dan 5 itu hanya lulus SD. Oh, iya. 4, 5, 7, 8 itu lulus SD. Jadi maksimal pendidikannya tingkat sekolah dasar Iya, sekolah dasar. Kemudian saya sampai S3, nanti ada riwayatnya, dan adik saya yang bungsu itu insinyur pertanian. Oh, iya. Itu pun yang menyekolahkan saya, Pak. Oh, dari ya. Jadi saya ini sekolah karena semangat yang tinggi, punya semboyan saya ingin mengubah kehidupan. Oh, iya. I want to change my life. Iya. Tidak hanya hidup saya, tapi I want to change my family. I want to change my society. Itulah Pak yang mendasari, sehingga saya secara pribadi walaupun kondisi keluarga dan desa waktu itu tidak ada pendidikan yang memadai, saya tetap dengan dibimbing oleh salah satu guru saya, Pak. Guru SD, Pak. Guru SD ya. Yang luar biasa. Bahkan ini lucu, ini kejadian aneh ya. Tapi menurut saya untuk sebuah motivasi bagus. Jadi guru saya SD itu pernah memberi nilai saya kelas 3 SD itu 125, Pak. Jadi nilai itu 125. Lebih dari standar ya. Ada standarnya. Standar maksimal 100, ya. Ternyata apa ketika saya tanya, katanya kamu harus menjadi yang luar biasa. Karena di desa ini tidak ada budaya sekolah yang tinggi. Sehingga saya mengikuti jejak beliau, Pak. Melanjutkan sampai SMP. Waktu itu SMP paling favorit di Pati, yaitu SMP Negeri 3. Berarti dari SMP-nya dari desa jaraknya jauh, Pak Mur? Dari desa kira-kira 7 kilo. Saya naik sepeda ontel. Oh, sekitar 1 jam. 1 jam ya. Jadi PP 2 jam ya. Iya, PP 2 jam. Berangkat pukul 6 kurang 15. Iya. Pukul 5.45 sudah berangkat. Untuk sekolah itu selama 3,5 tahun waktu itu, Pak. Karena kelas 1-nya terjadi perubahan. Oh ya, itu ya, perpanjangan waktu. Ya. Dulu waktu masih SD kan Januari sampai Desember. Dan waktu saya SMP kelas 1 itu berubah menjadi tambahan. Dari 1 Januari sampai dengan 6 sampai Juni ya. Oh ya, begitu. Alhamdulillah juga perjalanan mungkin karena ini desain dari Yang Maha Kuasa. Saya kira saya itu sebenarnya doa saya hanya ingin menjadi guru SD. Oh iya, ketika itu karena cita-cita di desa guru SD sudah top ya Pak ya? Iya, waktu itu ya. Guru SD ya, itu pandai sepak bola, pandai badminton, pandai tenis meja, sehingga cita-citanya ingin jadi guru SD. Tapi ternyata Allah berkata lain, Allah memberikan rahasia lain, saya sampai SPG lulus, kemudian S1 dari IKIP Karangmalang Jogja, sekarang UNY ya. Kemudian S2 dari UNES Semarang,
dulu IKEP Semarang, kemudian S3 dari UNS dan sempat melaksanakan sandwich. Oh, jadi ini Pak ya, istilahnya dalam menuntut ilmu dari berbagai perguruan tinggi sehingga memberi inspirasi keilmuan yang lebih komprehensif ya ini Joglo Semar. Joglo ya. Solo, ya, Semarang. Semarang. Ya, sekarang udah dipakai transportasi bis ya ini nama Joglo Semar ya. Dan saya Pak waktu S3 itu naik sepeda motor Pak. Solo Kudus ya. Iya, Solo Kudus. Setiap Kamis pagi saya berangkat, Sabtu malam Minggu saya pulang. Apa yang terkesan Pak di antara menjalani SD sampai S3 di antara yang paling perjuangan berkesan, akademik ini? Yang paling berkesan adalah saya itu bercita-cita atau meminta atau berdoa kepada Allah itu 1. Ya. Tapi dikasih 10. Oh, ini ya. Ini itu yang paling berkesan karena hanya ingin menjadi guru SD, tetapi ternyata Allah memberi sekarang menjadi gurunya guru SD. Jadi loncatan cita-cita ini ya. Saya termasuk orang yang cita-citanya tidak tercapai. Iya. Karena apa? Dinaikkan cita-citanya. Cita-citanya dinaikkan. Dan satu yang paling menonjol memang tidak ada kata sekolah itu pakai dana. Tidak ada Pak. Saya selama sekolah itu selalu sambil sekolah saya bekerja. Jadi perjuangan Pak Mur, mic-nya agak mendekat. Jadi Pak ya di waktu sekolah ini disambil berjuang untuk mempertahankan hidup dan untuk biaya kuliah ya. Iya Pak. Lalu kuliahnya gimana itu Pak? Wah itu kalau dari SMP dan SPG itu saya cukup karena di kampung ya cukup banyak letek tebu Pak. Daunnya di sawah itu ya. Di sawah itu kalau sore itu dapat penghasilan untuk sekolah. Ya. Kemudian setelah saya lulus SPG itu karena saya mendapat peringkat yang paling bagus, saya harus berangkat begitu dipanas-panasi oleh guru. Guru SPG-nya. Pintar kok enggak kuliah gitu. Jadi saya nekat Pak. Saya pukul 4 sore dari Pati naik truk ke Jogja. Saya waktu itu turun di Janti. Itu pukul 11 malam, Pak. 11 malam. Tak ada sanak dan tak ada saudara. Berarti tidurnya di musola. Musola ya. Wah, iya. Tidurnya di musola. Ya ini berkah keprihatinan ya Pak ya, perjuangan dan doa ini ya. Bahkan saya cenderung begini. Dalam hidup saya itu yang paling menonjol itu problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Semakin banyak masalah, semakin tenang. Ini namanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Iya. Itu jadi justru masalah-masalah itu yang justru menjadi pemicu ya Pak Mur ya untuk meraih prestasi ya. Dan karena kami tekun untuk belajar, mulai dari S1 itu dapat namanya tunjangan ikatan dinas. Oh ya waktu itu ya. Siswa yang mewajibkan lulusannya harus menjadi pegawai negeri. Iya. Maka saya akhirnya jadi pegawai negeri dan memilih UMK sebagai tempat saya di PK. Ya, jadi ini Pak Murtono ini merupakan dosen negeri ya yang ditugaskan oleh pemerintah, oleh negara untuk mengabdikan ilmunya di Universitas Muria Kudus. Jadi istilahnya dosen DPK, DPK. Dari Kopertis 6. Nah ini Pak Mur, berkaitan ini Pak Mur yang diberi amanah untuk membidangi akademik atau WR1 di Universitas Muria Kudus. Bagaimana ini Pak masalah-masalah akademik, problematikanya dan aspek-aspek yang lain yang terjadi di UMK Pak? Ini gimana? UMK sekarang dosennya sebanyak 215 ya dosen. Kita analisis, kita lihat passion masing-masing dosen dan tentu semangat dan gairahnya, kompetensinya, skillnya. Kemudian akhirnya kita petakan Pak bahwa intinya UMK ini di tangan orang yang tepat itu akan berkembang dengan pesat ya. Pesat. Iya. Tapi kalau di tangan yang kurang pas, memang mungkin aset yang sedemikian bagus ini tidak bisa optimal. Oleh karena itulah saya ketika menjadi atau dipercaya, diberi amanah menjadi wakil rektor bidang akademik, bidang akademik. Langsung saya tuliskan tagline saya itu. Kalau bisa A, mengapa hanya B? Dan akhirnya membuahkan hasil Pak ya. Bahasa Inggris sudah
teragregasi A, kemudian disusul PGID teragregasi A. Dan PBSI ini walaupun masih muda sudah langsung B, Pak. Iya, ini berkat semangat. PBSI ini mendobrak sejarah di UMK. Iya, karena pertama kali maju langsung B. Ya, ini ya. Biasanya kalau pertama itu C dulu. Iya, ini berkat kreativitas teman-teman. Ya, gitu. Potensinya bisa tersalurkan. Gitu. Sehingga ke depan kita berharap memang pembelajaran yang paling ideal, apalagi berkait dengan pandemi COVID begini, COVID-19 ini ya Pak ya. Kami memutuskan bersama teman-teman yang ahli di bidangnya, pembelajaran yang paling baik besok itu blended learning. Di blended learning itu pembelajaran yang mengombinasikan antara tatap muka langsung dan tatap maya. Maupun yang online yang lain. Itu kalau dikombinasikan dengan baik sesuai dengan bidangnya. Materi ini apakah tatap muka langsung, maya atau online biasa. Itu kalau dikombinasikan dengan baik maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa tanpa membuat kesulitan. Oh ya, jadi mengintegrasikan dua model tadi Pak ya. Dua model itu dikombinasikan menjadi duet bagus. Iya betul. Terus ini Pak Mur, kaitannya orientasi akademik dari Pak Mur sebagai WR1 terhadap mahasiswa dan terhadap dosen ini gimana ini? Saya memang untuk dosen sesuai dengan kompetensinya, saya ingin minimal UMK itu doktornya ya 40%. 40% ya. 40%. Kalau bisa sampai 50 jujur ya. Kalau 40% standar minimal untuk menjadi perguruan tinggi atau prodi yang unggul. Oh itu minimalnya itu minimal 40%. Syukur bisa 50 atau 60 luar biasa. Iya, betul. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa, kita tidak cukup hanya sekedar memiliki kompetensi. Kompetensi itu penting. Betul. Tetapi tidak cukup dari hanya kompetensi, perlu juga sebuah skill spesial. Sehingga saya suka ini ada kajian bahasa, kajian jurnalistik, kepewaraan, teater. Ini semua akan mengasah skill mahasiswa. Yang nantinya terus terang mahasiswa ketika memiliki skill lebih, Pak. Itu akan tumbuh menjadi manusia yang di atas standar. Unggul. Bahkan tidak hanya itu. Ketika orang memiliki passion, memiliki kesenangan, hidupnya tidak akan stres. Karena dia bergelut pada bidang yang dia senangi gitu selalu gairah ya, gairahnya terus. Saya ini salah satu. Saya selalu bekerja bersesuaian relevan dengan apa yang menjadi hobi saya. Sehingga walaupun waktu sekolah itu tertatih-tatih ya karena saya senang, tidak ada masalah. Sekarang ini kami ingin membawa UMK menjadi perguruan tinggi yang unggul. Bahkan diskusi dengan bapak-bapak pengurus yayasan, ya kalau memungkinkan UMK itu number 1 di Jawa Tengah. Nomor 1 dan itu tidak mustahil. Karena mustahil. Tenaga kita sangat-sangat memungkinkan untuk ke sana ya. Begitu pula mahasiswa, tidak hanya nanti sekedar lulus itu mencari pekerjaan. Tetapi harus bisa menciptakan pekerjaan terutama yang berkait dengan hobinya. Dan kalau bisa pekerjaan yang hobi ini nanti akan berkait sehingga menjadi sebuah wirausaha yang memungkinkan. Jadi hobi ini dinaikkan tingkatnya menjadi profesi begitu ya. Menjadi entrepreneur. Gitu ya. Nah ini Pak Mur kaitannya tadi untuk memicu, untuk memotivasi bidang akademik ini bagaimana peningkatan akademik dengan luar negeri sejauh mana Pak Mur UMK ini? Alhamdulillah kita sudah menjalin banyak kerjasama dengan luar negeri. Kalau Malaysia sudah biasa Pak, sudah biasa, dosen lecture change sudah. Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam juga kemarin Vietnam. Bahkan sudah ke Australia. Kemarin ini sudah ke nanti Australia. Yang akan kita bina intensif itu Eropa. Jadi melangkah sudah ya. Jepang sudah. Sehingga kita di e-connect gitu. E-connect kita yang sudah sampai tahun ketiga sudah 5 benua, Pak. Semuanya dicapai. Ini saya dengar katanya MPD sudah merekrut dosen dari luar negeri, Pak Mur. Ini Bu Aida, Profesor Aida, ini dari Universitas Malaysia Utara. Jadi ini salah satu strategi UMK untuk menguatkan bidang akademik ya. Menarik dosen-dosen dari luar negeri. Kemudian kita joint research. Ini dengan Australia sudah jalan kita. Prof. Greg. Itu kayak ini Pak Mur.
sekarang kaitannya dengan tadi, berarti dengan harapan Pak Mur bahwa mahasiswa itu tidak hanya memiliki kompetensi ilmu, tapi juga mempunyai skill, terutama kaitannya dengan kesukaan ini. Mungkin ada stretching khusus atau strategi khusus yang perlu dikembangkan oleh UMK, Pak, untuk itu. Betul. Oleh karena itu UMK dibuat yang namanya keterampilan wajib kewirausahaan. Kemudian di sana ada inkubator wira swasta. Bahkan kita bekerja sama dengan BTN, Bank Tabungan Negara, Pak. Itu menyiapkan dana awal untuk itu. Untuk memacu mahasiswa untuk itu memacu mahasiswa supaya punya kewirausahaan. Kewirausahaan. Bahkan memang di standar, salah satu standar akreditasi saat ini itu mahasiswa memang punya kewirausahaan. Harus ya berarti. SIUP TDP itu punya. Minimal mengenal dan melakukan sehingga pengalaman di lapangan. Betul, Pak Udin. Dan kalau sesuai dengan hobinya itu tidak ada yang mengatakan susah. Hobi itu melampaui batas fisik. Kalau sudah hobi, itu apapun akan dikerjakan. Tidak berpikir untung dan rugi. Iya, betul. Tidak terbatas ruang dan waktu. Betul. Itulah. Sehingga nanti saya yakin hasilnya akan optimal. Nah ini Pak Mur berkaitannya dengan kewirausahaan. Nah, ini terus terang saya selaku pribadi pernah berkunjung ke usaha yang dilakukan oleh beliau, yaitu tentang perkambingan. Ini perkambingan, tidak hanya perkambingan, tentang pertebuan. Tidak hanya tentang pertebuan, tapi perenangan juga ada. Sekarang juga sedang menggarap perkebunan juga. Ini gimana nih Pak, kiat-kiat bagaimana dosen itu memiliki wawasan, pikiran, dan istilahnya implementasi ke bidang itu, Pak Mur. Mungkin bisa disebarkan ini, Pak Mur, supaya untuk mahasiswa biar terpacu gitu. Iya, betul, Pak. Bermula kalau menjadi dosen itu kan bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi saya prihatin dengan kondisi keluarga saya yang memang di bawah rata-rata. Sehingga ketika saya diskusi dengan mereka saudara saya itu, saya tanya, kira-kira apa yang jenengan butuhkan, Mbak, Dik, pada saya? Mereka menjawab, kalau bisa jenengan itu membuat usaha supaya kita bisa terlibat, gitu. Simple. Akhirnya saya berpikir di kampung saya itu ini karena berbasis ilmuwan, riset, Pak. Kampung saya itu simpel. Di kampung itu kalau disebut orang cukup kan punya mobil. Istilahnya pengusaha itu kelayaan gitu, Pak. Kelayaan. Punya mobil, rumahnya bagus. Ternyata mereka yang punya mobil, rumahnya bagus itu hampir semuanya petani tebu, Pak. Petani tebu. Ya, kok petani tebu, kok tidak petani padi? Jagung misalnya gitu. ya. Ternyata saya survei lagi, saya analisis lebih lanjut. Petani tebu itu berbeda dengan petani padi ya. Karena manajemennya dipaksa. Kalau petani tebu itu panennya setahun sekali, Pak. Tebu karena, ya. Kalau setahun sekali hasilnya, maka setiap bulannya dia bisa memanajemen dirinya. Tidak mengeluarkan dengan biaya. Ini makan dari mana kalau penghasilan setahun sekali? Sehingga per bulannya dia hemat. Hemat pangkal kaya jadinya. Nah, setahun itu panen langsung memperoleh hasil yang luar biasa. Iya, Pak. Sementara kalau petani padi itu setiap 3 bulan panen. Kemudian dipakai mengolah bawahnya, habis lagi panen lagi begitu, sehingga tidak, istilahnya bahasa Jawa itu ngelumpuk. Nah, dari sana akhirnya saya menanamkan diri untuk bertani tebu. Dan alhamdulillah, Pak, mulai tahun 2002 saya merintis itu ya. Udah lama berarti, Pak. Udah 10 tahun nih ya berarti ya. Sudah lebih, Pak. Lebih ya. Ini 18 tahun. Iya, 18 tahun ya. Dan waktu itu saya punya semboyan akan saya nikmati kalau minimal sudah 10 hektar. Jadi dosen kan sudah punya penghasilan. Bulanannya sudah ada. Jadi perlu pengembangan. Karena senangnya, karena hobinya tebu itu menghasilkan kebablasan, Pak. Kebablasan terus akhirnya berkembang. Alhamdulillah saat ini saya punya 104 hektar. Ya. Melibatkan berapa pekerja, Pak? Melibatkan setelah kita itu karena kita ilmuwan, kita uji coba 1 hektar sepanjang tahun itu cukup hanya 1 orang. 1 orang. Tapi caranya berkelompok. 5 orang, satu kelompok mengolah 5 hektar. Gitu ya. Jadi buat kelompok-kelompok dan dilakukan semacam
fastabiqul khairat, saling berlomba. Iya. Nanti kita target jalan berlomba untuk peningkatan hasil ya. Supaya dia dapatkan bonus. Iya gitu ya. Jadi itu salah satu perangsangnya ya. Iya, perangsangnya dan alhamdulillah sekarang udah jalan bagus, sudah bisa apa-apa Pak untuk mengongkosi anak-anak semuanya sudah bagus. Dan itu trik-trik apa yang diterapkan Pak? Misalkan harus kenal ini, store-nya dan sebagainya, pupuknya gimana misalnya itu. Kalau itu alhamdulillah seorang dosen itu memang Pak mendapatkan keuntungan. Oh iya. Dianggap orang yang terpercaya lah ya. Terpercaya. Sehingga akhirnya saya awalnya itu begini Pak, saya itu hanya nanam 5.000 meter. Sawah itu hasil milik keluarga yang belum dibagi begitu. Kemudian saya kembangkan dan karena ketekunan, semuanya kembali kepada ketekunan. Saya langganan Agrobis. Saya itu langganan Sinar Tani, majalah-majalah itu Pak. Saya tekuni setiap hari, saya tekuni. Panen pertama Pak, waktu menjelang panen itu tebu ini tidak sama dengan tebu orang secara umum. Kalau orang secara umum tebunya itu tinggi paling hanya 2 meter. Ini melonjak gitu ya? Saya ini hampir 3 meteran Pak. Tinggi dan bagus-bagus karena memang dikelola secara profesional. Artinya bertani tapi juga didasari ilmu. Iya, betul. Iya. Nah, yang menjadi hal yang mengejutkan ketika itu ada Sinter itu bosnya dari pabrik gula itu ya. Iya. Dia lewat kaget. Loh, kebunnya pabrik kok nggak ada yang sebagus ini? Iya. Maka oleh tenaga saya dijawab, dia tanya ke tenaga saya, ini miliknya siapa? Agungannya Pak dosen. Pak dosen ini dibeli boleh enggak ya? Terus besok hari Minggu Pak kesini. Akhirnya hari Minggu ketemu saya, dia nawar tebu saya itu waktu tahun 2002 itu 19 juta Pak. Itu 5.000. Itu luar biasa, harga yang luar biasa sudah. Di atas yang biasa ya. Tetapi saya jawab, saya tidak ingin menjual tebu di sawah. Saya ingin menjadikan tebu ini menjadi gula putih. Kalau Bapak boleh, saya ingin menggilingkan di pabrik. Ya strateginya ini. Ternyata sana tertarik. Oke Pak, digilingkan di pabrik. Ini dalam waktu 1 minggu uangnya sudah bisa jadi. Cair ya. Ternyata apa Pak? Setelah digiling di pabrik yang 5.000 meter yang ditawar 19 itu jadi uangnya 26.600.000. Jadi untungnya banyak itu. Jadi ini Pak, kiat-kiat yang harus dimiliki seorang calon wirausaha ini. Barangkali kan untuk bekal untuk mahasiswa biar tergugah. Yang pertama tadi tekuni sesuai hobi. Yang kedua memang harus rajin. Supaya hari-harinya itu tidak lubang, Pak. Saya kira secara umum ya, karena saya dari tebu, setelah tebu puas, ini karakter saya mungkin karakter yang kebanyakan orang melakukan ya, Pak. Kalau di titik tertentu sudah berhasil, kemungkinan yang lain gitu ya. Menduplikasi orang. Menduplikasi orang lain, saya didik seperti saya. Dia tak warai sejak pagi sampai sore, Pak. Dari gitu. A sampai Z bagaimana ini caranya gitu ya. Sampai lubangnya bagaimana, memupuknya bagaimana, pengolahannya bagaimana, sampai semuanya bisa, nanti baru pelan-pelan saya tinggal. Sekarang ini tebu saya itu enggak pernah saya urus, Pak. Jadi sudah istilah mengader ya? Mengader. Saya punya manajer yang saya kendalikan. Dari sini cukup banyak dengan HP. Kemudian yang lain-lain, Pak Mur, yang lain bisa tadi. Kemudian karena tebu itu sifatnya kompleks ya, Pak. Pupuk misalnya, ya ini lagi diuntungkan karena dosen dan tekun, maka dinilai bagus. Saya ini saat ini punya hutang banyak, Pak. Karena tebu itu hukumnya wajib hutang. Nah, kalau bermitra dengan pabrik, siklus wajib pabrik. hutang, tetapi alhamdulillah ya hutang itu tidak nyampe separuh dari penghasilan. Istilahnya terukur ya. Terukur ya. Jadi nanam itu sudah tidak mikir sekarang. Sudah dengan sendirinya ya. Dengan sendirinya, diambil pabrik, ada ini dan itu sudah jalan jadi semua. Pak Mur tinggal apa ini? Tinggal nonton atau monitor. apa? Ya, bahkan sekarang itu kalau saya masuk tebu tuh, Pak. Iya. Bapak-bapak yang kuli saya itu, yang ikut saya itu, jangan Pak, mari gatel. Dulu sudah gatel. Jadi kalau memandang sekarang enak, tapi perjuangannya dulu ya berat sekali. Bahkan saya di kampung itu jualan bibit, kemudian jualan Pak, obat-obat tanaman. Saya tidak hanya tebu, mendidik teman-teman di kampung itu dengan misalnya jagung, juga jagung yang manis hibrida, kita mulai dulu. Karena mereka berpikirnya itu tradisional. Kalau kemarin begini ya begini, begini ya begini. Jadi nggak ada kemajuan ya. Dan tebu ini satu catatan, Pak. Tebu saya tidak pernah lebih dari 2 kali dikepras.
Dikepras itu dipangkas. Ya, dipotong tuh ya. Kalau sudah yang ketiga, yang keempat ya, jadi 1 kali tanam, kemudian dikepras 2 kali, yang keempat harus ditraktor ulang. Oh gitu. Nggak boleh terus, nanti jelek dan tidak tinggi kebunya. Itu resep berhasilnya. Berbeda dengan kebanyakan teman-teman petani yang kalau menanam tebu terus dikeprasi terus, katanya ongkosnya biar murah. Tidak begitu. Kalau dikepras terlalu lama, tebunya tidak bisa tinggi, tidak bisa besar. Jadi perlu ilmunya ini ya perlu diperbarui lagi. Itu diperbarui. Nah ini Pak Mur kaitannya sudah melebarkan sayap usaha ini gimana? Trik-triknya ini loh, trik-triknya apa yang perlu di bagian nek ngene piye supaya ngene misalnya gitu. Ternyata itu perlu eksperimen. Oh gitu. Jadi ya. kita kalau menyenangi sesuatu itu jangan besar dulu. Ya. Salah orang yang menganggap wirausaha itu berbasis modal. Salah. Wirausaha itu yang utama itu berbasis skill ya, dan trust. Kepercayaan. Ya. Ya, jadi saya kepercayaan, Pak. Jadi sebelum tebu itu sebenarnya saya sudah, Pak. Dari tahun 99 itu saya beli katana, Pak. Itu dari usaha dagangan degan. Kelapa muda ya. Kelapa muda. Ngelapa mudakan Kudus dulu itu saya. Jadi nyetori gitu, Pak. Ngambil dari Pati. Ambilnya dari Balong. Dari Balong Jepara terus saya bawa ke Kudus muteran. Itu tahun 99, Pak. Saya 1 tahun sudah dapat katana, Pak. Jadi katanya hasil degan ya. Hasil degan. Nah, setelah katana itu saya perkembangkan ke. Jadi pengalaman, keilmuan, ya Pak, ketekunan, ya, keterampilan ini sangat penting bagi untuk membangun. Satu lagi yang perlu diingat, bahasa Pak Bagong, Bagong Sudiharjo ya Jogja itu harus ngenger, Pak. Ngenger itu apa? Magang atau melusik lah melusik supaya tahu. Atau nek wong perwayangan ngintil. Ngintil. Kalau ada kesulitan bisa minta nanti. Gitu. Itulah awal dari trust. Dari trust. Jadi ada transformasi ilmu dan pengalaman secara langsung sampai mental ya, Pak. Sampai mental orang ini layaknya di mana. Gitu. Jadi terbangun karakter sebagai wirausaha ya. Jadi saya mulai dari degan itu, kemudian tebu, kemudian domba, Pak, bukan domba. Kambing. Saya kambing kurang dulu lama kambing yang telinganya lebar itu ya. Rambu itu peranaan itu. Tapi karena tidak bisa jumlah banyak, saya mohon maaf, Pak. Ketika saya berbisnis itu orientasi saya harus banyak memang. Karena kalau sedikit itu tidak mengubah nasib. Gitu ya. Stagnan ya. Stagnan. Jadi harus berani. Maka yang saya sampaikan ke teman-teman itu, sepinter apapun orang, sehebat apapun kompetensinya, sehebat apapun skillnya, kalau tak berani, dia tidak mengubah nasib. Tetap lari di jalan. Lari di tempat ya. Oleh karena itu perlu berani. Maka saya domba. Setelah domba itu beberapa waktu ini sampai sekarang masih saya hobi kelinci, Pak. Kelinci ya. Wah, ini. Kelinci ini menghangatkan, Pak. Ya. Kelinci ini sekarang sekitar 400-an gitu. 400 ya. Dan dulu saya ketika membeli kelinci tidak main-main. Saya riset betul belinya dari impor. Kelinci yang besar ke New Zealand, New Zealand sama Rek gitu. Sehingga sekarang ada betinanya sekitar. Itu untuk dia Pak ya, sudah punya untuk melempar ya istilahnya. Sate. Dan urinnya, kencing kelinci itu laku. Maka saya di perempatan Panjang itu membuat KRP, Kudus Rabbit Park. Itu karena saya juga ada kelincinya. Kelincinya saya bangun, itu saya buatkan seperti Teletubbies. Jika anak-anak bisa main ke sana ini dan renang sekaligus. Ada renang, ada ngecat celengan kelinci. Edukasi. Kebetulan saya sudah pernah ke sana, Pak Mur ya ini. Ini Pak Mur kaitannya dengan trust ya. Untuk membangun kepercayaan dengan mitra-mitra wirausaha ini kiatnya apa, Pak Mur? Kita memang harus berkomunikasi dengan orang-orang yang berhasil. Kemudian kita ngangsu ilmu. Misalnya dengan saya, simpel aja dengan saya. Saya itu kalau ada orang yang mau ternak domba, itu tak suruh ikut saya dulu. Yang ngenger tadi ya istilahnya. Suruh ikut saya dulu, hidupnya saya tanggung. Minimal hidupnya saya tanggung. Misalnya ini saya sampaikan teman-teman mahasiswa. Kalau mau magang di domba, saya ini tidak hanya di Pati, yang di Pati sudah ribuan. Tapi sudah saya setarakan. Tapi yang di Kudus ini,
saya membuat baru di namanya sekarang BNP Kampung Kutho. Kampung BNP Kutho. Garden Kampung Kutho. Di daerah mana itu Pak Di Mur? belakang Kelurahan Purwosari. Purwosari ya. Ya, tanahnya luasnya kurang lebih hampir 4 hektar. 4 hektar ya. Wah, cukup luas. Di sana ada 1000 pepaya Cavendish dan Rojo. Cavendish dan Rojo. Kemudian ada dombanya 100 ekor. Ini uji coba ini Pak. Kecil. Uji coba ya. Sedikit tuh 100 ekor. Kemudian ada Kemudian ada buah naga, jambu kristal, sehingga rencananya sana dipakai untuk agrowisata di bidang lingkungan. Agrowisata nanti sana itu. Ini sudah berapa bulan atau sudah berapa tahun Pak rintisan ini rintisan terakhir ya ini? Ya, berarti yang terakhir baru Januari. Januari ya. Tapi ini pisang Cavendishnya sudah ada kalau 30 berarti bulan. Sudah hampir 10 bulan ya. Hampir 10 bulan. Lah ini Pak Mur kaitannya dan kewirausahaan. Gimana kalau dikaitan dengan UMK? Apakah UMK perlu adanya lahan khusus pertanian dan sebagainya atau macam-macam untuk latihan kewirausahaan mahasiswa secara nyata atau secara langsung? Gimana ini Pak Mur? Saya malah berpikir yang terbaik itu semua prodi harus punya kewirausahaan. Gitu deh, bisa dijadikan basis ya ini ya. Jadikan basis. Yang pertama untuk mengasah kemampuan sehingga setelah lulus tinggal apply aplikasinya. Yang kedua bisa menjadi sumber pendapatan. Nah, ini sumber pendapatan ini penting. Jangan melihat besar dan kecilnya dulu. Karena nanti akan ada hasilnya manakala itu ditekuni dengan serius. Misalnya seperti Fakultas Ekonomi, Manajemen, ya harus punya perusahaan manajemen. Jadi misalnya punya minimarket atau punya apa gitu ya. Fakultas Hukum ya harus punya konsultasi yang bagus. FKIP ya harus begitu. Makanya kadang-kadang saya berpikir teman-teman ini harus berkembang ke arah sana. Misalnya bahasa Indonesia ya, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia punya percetakan. Ya betul lah. Nah, penerbitan. Karena di sini editornya luar biasa. Ada semua ya. Ada semua. Dan ada kaitan dengan orang luar. Sehingga nanti kalau ada penerbitan apapun masuk ke sini. Lah misalnya gini Pak Mur, antara dosen berkolaborasi misalnya, tapi ini di luar institusi ya. Nah, itu kan sifatnya personal, tapi dalam arti yang bersifat institusional kaitannya dengan UMK ini gimana kalau Pak Mur berpemikiran harusnya justru tidak hanya UMK, diawali dari prodi-prodi ya ini mungkin gimana nih Pak Mur sarannya, atau UMK perlu punya strategi semacam itu ke? Sebenarnya gini ya, dari hitungan teman-teman kebutuhan konsumsi di UMK itu mencapai miliaran Pak setahun. Konsumsi saja itu. Tapi sampai detik ini kan teman-teman ini berjalan sendiri-sendiri. Belum terintegrasi ya, belum dikoordinasi. Itu nanti kalau ada misalnya khusus catering, rumah makan. Rumah makan milik UMK yang semua ya sebenarnya kalau kita mewajibkan atau kita menyuruh opsional ya, boleh tidak. Itu kan bagaimana tinggal kita menggugah semangat. Kalau misalnya rumah makan itu sahamnya semuanya milik prodi. Ya enggak Pak? Nanti UMK, universitas itu punya sekian. Prodinya sekian. Kayak model di surat kabar tuh Pak. Maka mau tidak mau karena ini miliknya, hasilnya akan ke sana. Maka harus ditarik ke sana. Nanti misalnya setiap prodi itu dimasukkan saham misalnya 50 juta. Kan? Atau seperti Pak ya, perusahaan-perusahaan daerah gitu ya. Wah, ya luar biasa. Hasilnya kan mereka. Maka mau tidak mau ketika membeli air minum ya akan ke gitu. Membeli snack ya akan ke sana. Karena apa? Setiap tahun akan mendapatkan hasil. Karena jadi semua bisa menikmati. Bisa menikmati. Baik Pak Mur ini kan karirnya sudah di WR1. Ini apakah ada kepinginan untuk naik lagi Pak Mur? Misalnya dari rektor atau gimana gitu. Ini kan kebetulan di UMK ini kan Pak Bano masa-masa terakhir ya, ini gimana? Atau ada dorongan dari teman-teman atau gimana? Yang pertama Pak, yang menjadi tujuan pokok utama saya itu ingin segera menjadi profesor. Yang pertama. Betul. Ini sebagai karir tertinggi. Derajat akademik. Betul. Dan gitu. insya Allah ya kita doakan Pak Mur sebagai segera
meraih derajat guru besar. Ya, Amin. Jurnal internasionalnya kayaknya sudah hampir memenuhi syarat, tinggal menata. Yang kedua, memang belakangan ini beberapa teman berharap terjadi kesinambungan yang bagus, bahkan semakin progresif untuk UMK. Saya dengan sedikit kemampuan yang saya miliki dan sudah mengenal mendalam dengan UMK, itu memang sudah memetakan, Pak. UMK kondisinya saat ini seperti ini. Kemudian ke depan bagaimana? Tentu saja saya siap-siap saja karena banyak teman yang berharap seperti itu. Termasuk nanti Pak Udin juga begitu. Ini bersama, gitu. Ini bersama. Sehingga kalau teman-teman memberi amanah dengan baik, saya dengan berbagai teman itu, dengan banyak teman itu akan mempersiapkan diri dengan baik. Mudah-mudahan UMK akan lebih bagus. Dan saya yakin UMK ini punya prospek yang luar biasa. Potensi sekali untuk ke sana. Luar biasa, apalagi hubungan kita kan happy-happy. Iya, betul lah. Happy saja hubungan kita itu. Nyatanya apa? Kita ini sekian tahun yang lalu itu belum banyak dokter ya, Pak? Iya, belum. Sekarang sekarang dokter sudah 37. Udah luar biasa. Yang sedang menempuh S3 sekarang 33. Wah, ini karena sudah 60 nanti kalau lulus sudah 70. 70 ya. Tinggal kalau kita ingin dokternya itu 40% ya sekitar 100. 100 saya kira 4 tahun yang akan datang bukan hal yang mustahil. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Apalagi biasanya gini, Pak. Teman-teman itu kalau belum ada uswahnya, belum ada contoh, itu kurang betul. ya. Tapi kalau sekali ada contoh, langsung berlomba-lomba ya. Sehingga mohon doa restunya saja, mudah-mudahan nanti kepemimpinan yang ke depan ini yang terbaik. Untuk bisa mengembangkan UMK. Baik, ini para pemeriksa ini Pak Mur ini sebagai dosen yang terkenal sangat disiplin waktu ya. Kadang-kadang mahasiswa takut nih dengan Pak Mur karena salah paham dikaitkan kalau disiplin ngoyak-ngoyak dalam membimbing dan sebagainya. Ini kadang-kadang Pak Mur diminum dulu sampai lupa karena terlalu asik ini. Kadang-kadang mahasiswa takut. Nah, karena Pak Mur itu mendidik mahasiswa untuk disiplin sehingga studinya bisa cepat selesai, dan beliau ini tidak selalu menekan ke mahasiswa. Begitu mahasiswa kok tahu standarnya sebatas ini ya, beliau akan memberi solusi yang cepat. Jadi lah ini kesalahan mahasiswa memahami. Ya, ini kadang-kadang Pak Mur medeni ya. Begini Pak Udin. Iya, gitu. Saya tetap bersyukur diberi wajah yang seperti ini. Karena wajah saya ini hitam tapi kan hitam manis. Iya. Dalamnya putih. Teman-teman yang belum mengenal saya secara mendalam itu memang ada informasi takut. Iya. Tapi mungkin itu nilai kekurangan satu titik, tapi saya mencoba memaknai bahwa dengan yang seperti ini saya tidak usah bicara banyak, sudah segan orang begitu. Sehingga ternyata kalau saya sudah mengajar diskusi dengan teman-teman itu malah senang. Iya, senang. Kalau sudah ketemu saya itu kenyataannya apa? Ketika saya jadi kaprodi di PGSD, kemudian saya memberikan boleh mahasiswa itu memilih dosen pembimbing skripsi. Saya itu mesti dipilih lebih dari 70%. Karena apa? Karena kata teman-teman mahasiswa itu, ya saudara-saudara pemirsa yang belum tahu memang betul begitu, tapi sudah tahu katanya di tangan Pak Mur itu sesuatu yang sulit menjadi mudah. Sesuatu yang yang mustahil gitu ya, yang susah itu menjadi bisa. Iya, bisa menjadi sehingga enak lah. Hampir tidak ada mahasiswa yang bimbingan saya itu tidak lulus, Pak. Pasti lulus. Bergantung tadi, Pak. Bergantung kemampuannya seperti apa, kita akan tahu grade-grade-nya. Kalau kemampuannya tinggi ya kita pacu sampai optimal. Kalau kemampuannya hanya 60% ya memang orang-orang kan berbeda. Sehingga dalam bahasa Arabnya itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai dengan kemampuannya. Dan saya yakin setiap orang di samping kemampuannya berbeda-beda memiliki nilai lebih berbeda-beda. Tadi skillnya, Pak. Dan itu yang paling penting. Jadi jangan mengurus yang kompetensi terus harus disamakan, enggak. Tingkatkan apa yang menjadi skill mereka, dinilai lebih. Supaya ini bisa bermanfaat untuk kehidupan berikutnya. Nah, ini kalau dengan Pak Mur memang berlaku peribahasa tak kenal maka tak sayang.
Kalau sudah kenal ngobrol, oh ternyata enak Pak. Oh iya, makanya dikenalkan dulu. Saya juga gitu. Loh, Anda belum kenal, coba nanti udah kenal, udah ngobrol nanti kan. Oh iya Pak, betul lah. Ini maka kalau tidak kenal maka tak sayang ini. Nah ini Pak Mur, sebagai mungkin ini sudah menjelang akhir kita ngobrol ini, yang sangat menarik berbasis entrepreneur ini, apa yang nanti perlu ditekankan kiat-kiat ke mahasiswa ya, ke teman-teman dosen sehingga tergugah. Terus kemudian tadi bagaimana pengembangan wirausaha yang berbasis dimulai dari prodi-prodi ini kan sangat menarik Pak, karena selama ini kan kita itu hanya sibuk memikirkan ngajar dan sebagainya, tapi justru aspek-aspek yang memberi life skill kepada mahasiswa kadang-kadang tertinggalkan, karena orientasi kita mungkin hanya ke kompetensi akademik ya. Lah life skillnya ini barangkali tuntutan dunia sekarang ini gimana juga kaitannya dengan pengembangan akademik ini. Monggo Pak Mur. Kalau di Universitas Muria Kudus, karena ini lembaga tinggi ya, memang belum bisa sampai detail Pak. Kita ini sebatas membuat PKM, proposal gitu, PKM gitu. Kemudian kewirausahaan, prodi pun dosennya belum berkembang optimal ya. Harus berkembang dulu, baru mahasiswanya bisa magang di situ. Tetapi secara pribadi saya, terus terang secara pribadi, saya welcome. Bahkan saya mengundang Pak Udin dan teman-teman, mau melatih jurnalistik atau apapun, itu bisa memakai BNP Garden. Yang itu ya, betul. Di sana Pak sudah ada gazebo yang sangat layak. Nanti bisa dibuka di webnya BNP Garden. Wah ini. Itu diulangi lagi Pak, biar BNP Garden. N-nya N kecil ya, B kecil, N kecil, P kecil. Garden. Itu nanti di sana ada berbagai fasilitas sehingga tempat untuk mengader entrepreneur. Bahkan terus terang Pak, cita-cita saya kalau profesor sudah di tangan misalnya alhamdulillah, nanti itu bagaimana mendidik generasi muda yang punya talent. Supaya mereka bisa hidup mandiri. Jangan ada lagi kata tidak mampu kuliah karena nggak punya duit. Ini saya undang para pemirsa dan mahasiswa yang tidak punya uang dan tidak mau kuliah, datang ke tempat saya. Ngenger ya. Tak bayar kuliahnya. Selain dibayar kuliah, mendapatkan ilmu yang luar biasa. Itu yang penting. Di sana ada rumah-rumahnya Pak. Sudah ada homestay-nya Pak. Homestay kalau untuk tidur mahasiswa 3 sampai 5 bisa. Wah ini mungkin barangkali nanti dari Prodi PBSI ini nanti ya. Silakan nanti penjenengan ke sana. Pak Kaprodi, Pak Dr. Irfai ini perlu dipersiapkan nanti ya mahasiswa PBSI untuk langsung dikirim ke perkebunannya Pak Mur ya, BNP itu ini sebagai Jadi ini memang Pak Mur luar biasa karena orang bahasa, beliau ini orang bahasa keilmuannya, tapi justru mengalahkan orang-orang yang berbasis ekonomi ya, loncatan wirausahanya itu. Atau mungkin ada yang disampaikan lagi nih Pak Mur. Ada juga Pak Udin. Saya itu pernah SK saya itu salah. Jadi tidak dokterandes tapi insinyur. Jadi insinyur saya guyu. Barangkali waktu ngetik itu tahu profil saya ada di sawah. Dikira insinyur pertanian ya. Sehingga saya pikir memang hobi itu lintas bidang. Lintas bidang. Dan bahasa Indonesia, memang orang bahasa Indonesia itu saya bangga menjadi lulusan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu kompleks. Iya betul Pak Mur, betul. Kompleks bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia itu dengan matematika menurut saya susah bahasa Indonesia. Karena ilmu bahasa sangat-sangat matematis dinamis. Karena begini pengalaman anak saya yang 4 itu SMP SMA-nya matematikanya dapat 100 sudah sering biasa. Bahkan NEM-nya nasional nomor 1 2 dan matematikanya 100. Itu yang ketiga, yang keempat itu 100 Pak. Tapi nggak pernah ada anak saya yang bahasa Indonesianya di atas 95. Berarti menunjukkan bahasa lebih sulit daripada matematika. Dan saya pesan lagi
janganlah terlalu berpikir bahwa orang yang pintar itu dari eksak, enggak. Ya, betul. Semuanya tergantung pada logika kita. Ya, bagaimana logika berpikir. Dan di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya analisis. Oh ya, betul. Ada analisis kalimat, ada analisis puisi, ada analisis wacana. Bahkan menginterpretasi sebuah puisi itu butuh pikiran yang betul. Kreativitas ini, Pak. Pengalaman, menghubungkan dengan dunia yang luas. Oleh karena itu, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu cukup kompleks. Iya, betul. Jangan berpikir hanya satu titik. Iya, ini salah satu kiat untuk menjadi kreatif dan inovatif yang sudah diterapkan oleh Pak Mur, dan itu sudah nyata. Sekali lagi, siapapun mahasiswa terutama bisa ngenger ke Pak Mur ya. Nanti istilahnya kalau di Padepokan itu nyantrik. Nyantrik itu dapat ilmu, dapat macam-macam itu. Boleh menghubungi saya lewat nomor HP. HP-nya Pak Mur disebutkan Pak nomornya. Nomor HP saya 081 225 441 18. Saya ulangi lagi, 081 225 441 18. Saya tunggu saudara bergabung. Nah, ini tantangan yang disampaikan oleh Pak Murtono ya, harus berani dilawan ya untuk maju ya, untuk tidak lanjuti. Baik Pak Mur, jadi terima kasih sekali podcast PBSI karena hari ini Pak Mur sudah membuka berbagai pengalaman ya, terutama yang sangat penting adalah sisi kewirausahaan dan bagaimana Pak Mur sangat-sangat konsisten dengan keilmuan yang digeluti, sibuk tetap menelurkan berbagai karya ya. Kemudian sikap disiplinnya, ini disiplinnya berpikir, disiplinnya waktu, disiplinnya mengajar, dan disiplinnya membimbing mahasiswa. Sehingga tadi saya katakan ini salah satu produk bimbingan beliau yang menghasilkan buku nanti yang akan diluncurkan itu. Kemudian kita doakan semoga Pak Mur bisa segera meraih derajat guru besar. Amin. Dan harapan kami bisa juga nanti menduduki orang nomor 1 bidang UMK, yaitu menjadi rektor ya Pak Mur ya. Ini harapan dari kami, jadi rektor dari bahasa yang lebih kreatif, lebih inovatif. Saya yakin itu karena orang-orang bahasa berpikirnya kadang-kadang berani keluar dari prosedur yang dalam arti yang konstruktif. Ini Pak Mur ya. Dan, ini mungkin ada Pak terakhir kali ini ya, pada moto atau apa yang ingin disampaikan Pak Mur sebelum kita tutup. Orang berani akan mengalahkan dunia. Orang pinter tanpa keberanian akan dipimpin oleh orang yang berani. Maka beranilah bergerak. Beranilah maju ke rektor.